Cici Panda. Baunya tuh pengen ngomong. Ih, seneng banget diundang hari ini di sini. Emang lu dari kecil dipanggilnya apa di rumah? Lisi. Yang nyuruh lu siaran pertama kali siapa ya? Gak ada. Gue tuh bukan pendengar radio. Sama sekali. Sama sekali. Jadi dari SMA ke kuliah gue bercita-cita masuk UI. Ditolak. Pertama kali gue dipanggil Panda, gue nangisnya naujubillah. Lo inget ya, kalau sampai gue langsing, lo orang pertama yang gue musuhin. Itu makanya ya, sampai kadang-kadang gue tuh mikir gini ya. Apapun lah bahasa lu, kalau Tuhan sudah berkehendak, kalau semesta sudah berkehendak, kadang-kadang lu dapat petunjuk dari hal-hal yang lu sendiri tuh nggak tahu gitu. Lu bayangin gue injek tuh brosur, gue injek. Sekolah TV presenter. Kalau gue sampai kadang mikir gini, mungkin kalau gue nggak ketolak di UI, gue nggak akan ambil nih kursus ini. Karena bingung mau ngapain kan? Gue karena gue ketolak di UI, gue bingung mau ngapain. Gue nggak tahu. Gue mau masuk IKJ nggak boleh. Iya. Gue keterima sebenarnya di hukum Untar. Itu impian kong gue tuh. Oh, Untar pas dong lu orang masuk Untar. Pas dong. Mak gue jebolan Untar, bapak gue jebolan Untar, kakak gue jebolan Untar, laki gue jebolan Untar. Marcel Aditya juga Marcel Untar punya. Aditya Untar punya produk dia. Jadi gue bertekad gue nggak mau masuk Untar. Gue pikir gue bertekad gue juga Nggak masuk mau. Okay. Gue keterima sebenarnya di hukum Untar, which is itu adalah cita-cita almarhum engkong gue. Karena semua anak-anak engkong gue mayoritas semuanya jebolan hukum. Oh. Karena engkong gue percaya suatu saat Indonesia akan menjadi negara yang sangat membutuhkan praktisi ya. hukum terbaik. Ya. Bener sih itu sebenarnya. Dan gue bohong sama almarhum engkong gue. Sampai akhirnya dia meninggal, dia nggak tahu. Lu bilang apa? Gue bilang gue nggak keterima. Oh. Karena lu takut mau masuk itu kan? Karena gue nggak mau. Gue saking nggak maunya. Gue bilang gue nggak keterima. Nggak, apanya? Lu takut fakultas hukumnya atau takut predikat label Untarnya? Nah. Gue nggak mau aja dihukum. Siapa yang mau dihukumi? Kan gue nggak salah. Nggak mau masuk fakultas hukum. Ya, maksudnya gue nggak mau masuk fakultas hukum. Gue nggak mau. Tapi gue juga nggak tahu mau apa. Karena buat almarhum kong gue, S1 is emas. Oh. Dia tuh agak gila gelar. S1 is emas. Apapun, pokoknya kudu punya S1. Dan lo si cucu kesayangan ini malah menolak kesempatan itu. Iya. Karena menurut lo ini bukan gue. Ini bukan gue. Gue maunya di UI waktu itu komunikasi atau ilmu hubungan internasional, tapi nggak keterima. Kenapa kamu nggak terima UI? Maksudnya kenapa UI kamu tidak menerima saya? Dia sudah pakai baju yang mirip dengan jaket alma mater. Iya, yellow jacket kan dulu ada kebanggaan tersendiri kan. Iya. Tapi again, akhirnya setelah gue flashback, iya ya, mungkin kalau gue nggak keterima, gue nggak masuk si IBS TV presenter sih. Dan jadi Cici Panda seperti sekarang ini. Dan ketika gue keterima siaran, kan kalau gue bayangin keluarga pada umumnya begitu anaknya diterima, Prambors Radio saat itu. Happy dong, bangga. Kagak. Mak engkong gue, terutama engkong gue malah jadi, terus gue dapet siaran pagi, mereka malah jadi ini, tau gak lo? Kayak jadi ketakutan. Itu jauh banget dari rumah, kan dari Jakarta Barat ke Jakarta Pusat. Iya. Terus dari Taman Aries ke Jalan Borobudur, Mendut ya? Mendut. Waktu itu gue masih di Mendut. Tiap hari. Terus udah gitu bayangan, terus kan keluarga gue sangat jauh dari dunia seperti itu gitu. Jadi dalam bayangan mereka tuh kayak, duitnya dari mana? Lo mau kerja apa? Emang menghasilkan? Itu tuh kayak gitu-gitu tuh masih jadi pertimbangan buat keluarga gue, karena nggak ada yang jadi penyiar, jadi presenter, jadi musisi, jadi apa tuh nggak ada. Semuanya kerja kantor. Lu apa itu? Nggak ada faedah, nggak ada kangtau, nggak ada cuannya kan. Tapi tetap gue jalanin sampai akhirnya engkong gue mulai bisa dibilang, dia nggak bilang, orang tua tipikal zaman dulu kan juga bukan yang suportif, maksudnya iya kamu tuh pasti bisa apa enggak. Malah lu dianggap
awalnya ditentang, terus mereka membiarkan, mereka nggak ngomong apa-apa. Cuman gue tahu akhirnya mereka mulai menerima ketika gue mulai bisa menghasilkan uang dengan ngebayar uang kuliah gue sendiri. Oh, wah ini si Auban udah Iya. bisa punya nih bayar uang kuliah sendiri gitu ya. Itu, tapi mereka pun nggak yang kayak, wah saya bangga, nggak ngomong apa-apa, ya udah berjalan begitu aja. You masih tetap Auban berarti di mereka punya. Tapi mereka juga nggak yang sibuk menentang, Oh, enggak, oke. enggak, udah biasa aja gitu. Gue dengan aktivitas gue yang ya siaran, ya kuliah. di-ignore tapi sambil dilihat ya ini mau sampai mana gitu. Sampai akhirnya gue keterima jadi TV presenter. Baru oke. dah tuh keluarga gue kayaknya bangga. Nah pas gue jadi penyiar udah mulai jadi bangga, sedikit ada. Iya, iya. Intinya Tapi worry ada. takut kalau ini nggak akan kemana-mana, jalannya Terus bakal bayangan pendek. mereka dunia entertainment itu kelam, narkoba, banyak pengaruh nggak bagus. Jadi bayangan mereka tuh begitu. Oke. Kayaknya ketika lo belum terjun di dunia itu, bayangan lo tuh kan kayak sesuatu yang lu denger tuh yang jelek-jeleknya doang Iya, gitu. iya. Apalagi kalau kita nggak kenal kan easier to hate Iya, dulu ya. gitu. Jadi ya udah akhirnya begitu gue jadi TV presenter, semuanya jadi lebih diterima. Ya udah berjalan aja begitu. Sebagai penyiar ya yang sangat mengandalkan suaranya, lalu lu menjadi presenter. Gue pernah baca juga di salah satu artikel ya, ini gue belum pernah nanya sama lu. Kalau lu pernah mengisi suara juga untuk Minion. Iya, Minion. Minion 2. Despicable Me. Itu dua. Iya 2 bener. Iya Jadi kan? Lucy Jadi bener. Lucy. Bener ya itu ya? Bener. Ah, tuh kan lucu kan. Jadi kalau orang-orang tuh biasanya oh saya dulu model presenter, jadi presenter terus pasti di tengah-tengahnya ada main sinetron atau apa. Lu pengen nggak ada? banget tuh gue bisa ngomong gitu. Dulu saya jadi main sinetron. Nggak ada yang nawarin. Tapi sekalinya ada yang nawarin, lu mengisi suara film luar loh. Jadi itu tetap masuk Suara filmografi. doang. Mukanya nggak muncul. Ntar lagi. Kalau emang ada keinginan itu biasa. Tapi enggak. Gue kayaknya main film nggak sih? Kenapa? Karena ternyata main film syutingnya lama banget Edan. Lu nggak sabar? Nggak. Gue sebenarnya ada dapat tawaran dan ternyata gue lulus casting. Gue nggak akan sebut. Tapi begitu gue lihat jadwal syutingnya, Males ya? nggak sanggup gue. Mungkin karena gue masih punya anak kecil kali ya. Gue masih ada rasa, nah ini dia nih. Gue itu ternyata satu hal yang tidak berubah adalah gue masih ada rasa bersalah ketika gue meninggalkan anak gue dalam kurun waktu yang terlalu lama. Kapan itu pernah terjadi? Maksudnya? Meninggalkan mereka dalam kurun waktu yang terlalu lama itu, kapan itu pernah terjadi sampai lu bisa ngomong itu sekarang? Oh, itu tuh Guilty itu bisa. itu perasaan itu tuh selalu itu tuh muncul gue tahu dari Alika. Dulu Alika anak pertamanya anak pertama Cici kan, Panda ya? anak pertama. Kalau syuting lama aja gue ngerasa bersalah. Tapi akhirnya setelah mereka udah mulai gede, yang gue sadari adalah ketika gue awal pindah ke Bali, kan gue masih bolak-balik syuting tuh. Padahal ini maksudnya syuting presenter ya, bukan film ya, bukan sinetron. Oke. Syuting presenter 5 hari 3 episode misalnya. Itu gue mulai tuh muncul rasa bersalah. Rasa nggak enak, kok gue ninggalin anak gue lama banget ya. 5 hari tuh buat gue tuh kayak udah oke, udah cukup too much. 5 hari itu berturut-turut ya, Cipa? Berturut-turut. Nah, Suami nggak ada keberatan. Lo lebih ke anak. Kayak suami gue santai. Kamu santai nggak yang? Dia kayaknya santai sih. Iya. Dia bukan tipe laki yang kayak kamu tuh enggak. Iya. Dari guenya. Oke. Nah, tapi nih ya, kalau mau biar ada moral of the story-nya sedikit, tapi ini beneran jujur, setelah gue track back, ternyata itu ada berkaitan sama masa lalu gue. Jadi kan dulu gue tidak dirawat sama bonyok gue kan. Bonyok gue cerai pada saat gue umur 2 tahun. Kemudian mereka pada saat cerai, gue ditinggallah di Makassar. Karena gue memang lahir di Makassar sama nenek kakek gue. Mereka ke Jakarta. Gue nggak tahu ini muncul dari mana, tapi ada belief system dalam diri gue yang merasa ibu yang baik adalah ibu yang bersama dengan anak-anaknya. Oke. Jadi ketika gue meninggalkan anak gue langsung merasa gue adalah bukan ibu yang baik. Dan lo tahu belief system itu terus ada sampai akhirnya gue punya Kamala.
yang akhirnya gue dikasih kesempatan sama si semesta ini untuk menjadi full time mom. Karena gue selalu gitu tiap kali. Gue inget nih, walaupun gue di Jakarta dulu sambil syuting, tetap ngurus anak sih. Cuman kan sering gue tinggal. Itu tuh selalu muncul tuh, kok gue gini ya ninggalin anak gue mulu ya. Gue mau suatu saat gue bisa jadi full time mom. Gue mau di rumah, mau apa segala macam. Gue dikasih lah pada saat gue pindah ke Bali, punya anak kedua, gue gak punya support system. Dan saat itu juga secara finansial gue belum mampu untuk membayar support system yang terlalu mumpuni. Jadi udah gue jadi full time mom tuh. Nah, tapi sekarang kita penasaran, yang bikin lo pindah ke Bali apa? Lo pindah ke sini 2017. Gimana kalau misalkan lu tanya laki gue deh? Dari sisinya dia. Nggak, gini. Aku ingat waktu 2016 kami pindah ke sini, terus ucuk-ucuk tiba-tiba 2016 menjelang akhir itu ketemu si Panda ini, dia lagi sering ke Bali, terus kita ketemuan ya di mana. Bahkan waktu kita ngebangun rumah pun kalian nyamperin. Jadi mereka tuh masih mikir gitu mau pindah ke sini apa enggak. Yang gue inget dari cerita lo pada saat itu, lo bilang kalau sebenarnya yang pengen di sini itu suami gue, karena untuk karir dia fotografer dan yang lain-lain, menurut dia jauh lebih bisa berkarya di sini. Yes. Tapi pada saat itu karena antara kalian berdua belum bisa memutuskan mau di mana, sementara lo masih berpikir enggak dong, gue nyari duit kan di Jakarta. Akhirnya LDR. Nah, satu hal yang gue ingat juga adalah, correct me if I'm wrong ya, akhirnya lu berpikir untuk oke, gue kayaknya harus pindah karena waktu itu lu menemukan lukisan apa gambar-gambarnya Alika yang ada mama tapi papa tapi jauh apa gimana gitu. Iya, gue bukan menemukan tapi hasil psikotes Alika. Dan lu tahu gue psikotes Alika itu bukan karena memang gue mau psikotes, tapi karena gue lagi jemput dia sekolah. Terus ada lembaga psikotes baru buka, ada diskon. Lumayan nih diskon psikotes kan. Jadi karena murni ada diskon dan gue pengen tahu minat dan bakat anak gue di mana. Waktu itu Alika umur 5 tahun. Intinya dari, kan di situ ada tes gambar segala macam. Dari tes gambarnya itu ada gambar gue, Alika, terus bapaknya kecil jauh. Itu hasil gambarnya Alika di psikotes. Itu yang bikin, itu titik balik gue yang bikin oke, kayaknya gue harus, karena ternyata si psikolognya bilang ini Alika merasa jauh nih sama bapaknya, dia merasa kehilangan. Dan gue di saat itu langsung kayak ya mikir, oke, sekarang nih gue tuh kayak di situ tuh salah satu titik dimana gue juga kayak akhirnya nge-review, oke, gue tuh maunya apa sih yang gue cari, prioritas gue apa sih saat ini, kerjaan atau keluarga gue nih. Cuman akhirnya gue mikir kayaknya saat ini yang masih lebih dibutuhkan adalah Alika tuh butuh dekat sama bapaknya. Ternyata saat itu Alika butuh dekat dengan mamah dan papahnya gitu. Walaupun ada bagian dalam diri gue yang mikir, alah dulu gue juga tinggal sama nenek kakek gue, I'm fine. Tapi di satu sisi juga gue inget perasaan gue ketika gue gue inget banget tuh pas SMP, gue selalu iri kalau ada lihat orang jalan sama mama papanya. Tunggu, salaman dulu. Hah? Sama. Loh, kok lu sama sih? sama ya. Oh ya? Kan bapak gue belayar lama, nyokap gue kerja, gue juga bapak Anda seorang pelaut? Iya. Bukan nenek moyang, bapak saya seorang pelaut. Iya, gitu. Gue sering ditinggal. Gue salah satu masalah gue adalah separation anxiety. Kacau banget kan waktu nikah sama musisi yang harus tour lama. Waduh, tapi lucu ya. Akhirnya lu malah dapetnya musisi yang juga suka ninggalin lu lama-lama ya? Iya, tapi kan dalam perkawinan kita akhirnya di tahun ke-20 inilah dan melewati pandemi dan segala macam, baru akhirnya gue juga bisa mengkomunikasikan, dia juga bisa, oh gitu, ternyata bukan karena rewel aja ditinggal gitu loh. Ya ampun, butuh 20 tahun. Ini namanya juga perkawinan. Ini menarik pemirsa, kita akan ungkap setelah yang satu ini. Ini acara saya. Iya. Nanti aja di acara ini. Oke. Oke, jadi balik lagi ke lo. Lo selalu iri melihat anak yang kalau bisa jalan sama mama papa. Yes, bahkan sampai sekarang. Ini Marcel tahu, gue berapa kali ngomong sama dia, kalau kita pergi berempat, terus gue merasakan anak gue yang kadang bercanda, kadang berantem di belakang, terus gue ngeliat laki gue nyetir, gue tuh bisa berkaca-kaca. Kayak gila ya, gini ya ternyata rasanya punya keluarga. Tuh kan, dapet nih air mata nih, mulai. Tapi itu tuh beneran
Tau nggak lo, rasanya tuh kayak gila ya, ternyata ini rasanya lo punya bapak, punya mama, terus anak lo ada di belakang, terus kita pergi, walaupun cuma sekedar pergi makan, walaupun anak lo nanti berantem di belakang, tapi ini tuh rasanya. Enak, walaupun sambil ada yang berantem di belakang, yang ABG julid misalnya. Iya bener, yang tapi moodnya berubah gitu kan. Iya, tapi ini enak buat lo. Yes. Ini yang lo cari. Yes. Yang dulu lo nggak bisa dapet, tapi sekarang bisa lo supply ke anakmu. Betul. Berarti lo agent of change ya. Lo mengubah sesuatu yang tadinya membawa apa ya? Ada yang kurang Iya. gitu kayaknya. Iya. Makanya kalau misalkan ditanya nih ya tolong didengerin yang lagi duduk di sana. Dia mah suka kode-kode sama bener. suami. Tapi nggak, dia tahu kok, gue pernah ngomong gini juga ke dia. Karena menurut gue kan kadang-kadang kita harus menyampaikan apa yang kita suka dari pasangan. Yang bikin gue, walaupun sebelnya udah ke ubun-ubun, kadang-kadang pengen gue toyor, tapi yang bikin gue justru makin cinta sama suami gue, kalau itu bahasanya ya cinta, adalah setelah gue punya anak. Karena gue ngelihat bagaimana dia bersikap sama anak gue, anaknya dia juga sih. Gimana hangatnya, gimana dia mau do all the works, pergi sama anak-anaknya gitu. Itu tuh bikin hati gue penuh. Gue ngeliatnya tuh happy. Kayak anak gue nomor 2 nempel banget sama bapaknya. Ada yang nanya, lu ngiri nggak? Gue happy. Gue bahkan happy ketika ngeliat dia tiap malam maunya tidur di peluk bapaknya, terus gue disingkirin. Sama mama pagi aja. Malah sekarang maunya sama papa. Gue happy. Karena menurut gue gila ya, akhirnya gue bisa melihat di depan mata gue sebuah bukti bahwa ternyata bisa kok anak itu deket sama bapaknya. Karena dalam otak gue tuh selama ini apa-apa ibu, apa-apa ya perempuan. Dan gue melihat sekarang di depan mata gue, Ayah hadir, betul. Seberapa penting menurut lo peran seorang ayah dalam kehidupan anak-anaknya? Lu sebagai dulu Lisi yang menurut lo kurang merasakan itu, dan sekarang melihat Alika dan Kamala. Gue beruntung karena masih ada sosok engkong. Walaupun engkong gue sosok yang keras, gimana sih orang tua zaman dulu yang keras, yang kalau gue nakal dipukul, gue ibaratnya orang bilang dikampleng. Tapi gue masih ada sosok itu. Father figure ada di, walaupun dia tidak hangat, tapi masih ada. Pelindung paling enggak ya, pelindung, memberi struktur. Betul. Yang gue tahu bahwa dia yang bayarin gue uang sekolah, kuliah, provider, semuanya ada di dia. Tapi untuk mendapatkan sosok laki-laki yang hangat, yang mau cium-cium anaknya, yang peluk-peluk, itu gue nggak pernah lihat. Yang gue tahu yang begitu tuh bule di film-film. Karena kalau setelah gue amati keluarga di sekeliling gue juga laki-lakinya tuh, gue sampai mikir, ada nggak ya anak-anak engkong gue yang kayak gitu sama anak-anaknya? Kayaknya rata-rata ya mereka jadi provider, tapi udah ya provider doang. Penyedia aja, uang sekolah nih, mau beli baju nih, gitu ya. Tapi sebagai yang kayak mandiin, yang bermain, yang bercanda, itu nggak ada. Dan makanya ketika gue lihat dapat itu di Marcel, hati gue tuh penuh gitu. Tapi tetap gue ada sebel-sebelnya sama dia ya, bukan berarti kemudian gue menyanjung dia. Tapi waktu pacaran sama Marcel itu nggak kelihatan gue. Lu nggak mengungkapkan? Mikir. Oh nggak mikir, belum mikir. Nggak mikir. Gue nikah kan nggak mikir. Mas, gimana maksudnya? Pada saat gue ketemu sama dia, itu kita cuma kenalan di sebuah event karena gue nge-MC Seventeen, dia fotografernya, that's it. To be honest, gue gak suka cowok oriental. Karena dulu gue rebel, pokoknya apa yang lu kata gak lazim gue jabanin. Second born guys. Ada iklan masuk, ini anak kedua saya, halo. Tau gak lo, dia ngajakin makan bakmi, dalam hati gue dasar ngomong. Dia suka SMS, tapi nggak genit. Dan gue udah bertekad, gue mau jomblo 2 tahun. Kenapa tuh harus punya tekad Gue jomblo? nggak tahu juga kenapa. Oke. Tahu.
Berapa lama tuh katanya? 2 minggu. Menikah tidak pernah masuk dalam rencana hidup gue. Perceraian itu kan satu yang masih jadi aib banget. Jadi gue sama kakak gue itu generasi yang udah biasa kita diomongin jelek sama orang.